中文第一册第8课我去学校生字读一读 Teman-teman好. Hari ini Lausha akan menjelaskan ke kalian buku Zhongwen jilid pertama pelajaran ke-8. Judulnya adalah 我去学校. Sekarang Lausha akan menjelaskan ke kalian bagian shengzi kosakata baru dan bagian tu itu atau bagian membaca. Disimak baik-baik pembahasannya. 我们开始吧. Shengzi di bab ini ada 开了真高兴车见说早你们好. Ini adalah semua kosakata yang akan kita pelajari di bab ini. 一共有12个生字. Totalnya ada 12 kosakata. Selain kosakata ini, kita juga akan belajar di sini ada 笔画名称, ada nama goresan baru. Yang pertama adalah 横折体, kemudian ada goresan 撇点. Selain goresan baru ini, kita juga akan belajar 偏旁部首. 一共有3个偏旁部首. Ada 3 radikal yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah 言字旁. Yang kedua ada 单人旁. Yang terakhir ada 女字旁. Nah, 笔画名称 sama 偏旁部首 ini ada di huruf mana saja? Kita simak pembahasannya baik-baik ya. 开 artinya adalah memulai atau mengendarai. 开 pada pengucapan huruf ini harus ada sungqi, harus ada udara atau angin yang keluar dari mulut kalian. 开 cara penulisannya 横撇竖. Di sini goresannya 一共有4画, totalnya ada 4 goresan. Di sini kalian perlu memperhatikan heng yang pertama agak pendek, yang kedua agak panjang, kemudian goresan ketiga adalah pie atau shu pie. Jadi harus lurus dulu menulis shu, kemudian baru dibengkokkan menjadi pie. Shu pie. Kemudian ditutup goresan keempat adalah shu. Jadi, 2 goresan ini bukan goresan yang sama, tapi goresan yang berbeda. Kai, memulai atau mengendarai. Kai. Kai xue, mulai sekolah. Kai xue. Kai che, mengendarai kendaraan. Kai che. Le, artinya sudah. Huruf ini memang tidak ada nada Mandarinnya. Dalam Mandarin, huruf yang tidak ada nada disebut qingsheng. Cara bacanya adalah ringan dan juga pendek. Le. Kita lihat cara penulisannya. 横钩竖钩. Huruf le 一共有2画. 横钩 shu钩. Di sini Lausha ingin mengingatkan ke kalian pada saat menulis huruf le, sebaiknya di sini tidak usah ada kelebihan goresan seperti ini. Jadi dibuatnya hanya 横钩 shu钩, hanya seperti ini saja. Supaya tulisan kalian lebih cantik, lebih bagus, di sini kalian boleh agak melengkung. Ataupun dibuat lurus saja juga boleh. Yang penting tidak ada kelebihan garis seperti ini. Kalau dilihat di sini ada kelebihan garis dikarenakan ini adalah tulisan komputer.
Tapi ketika kalian menulis sehari-hari, sebaiknya tidak boleh ada kelebihan garis seperti ini. Le artinya sudah. Kita lihat huruf apa saja yang bisa pakai le. Kai xue le. Kai xue le. Sudah mulai sekolah. Le sudah. Zhen zhen artinya adalah sangat. Pada saat kalian melafalkan huruf ini, perlu diperhatikan beberapa hal. Yang pertama adalah ZH. Pada saat pengucapan huruf ZH, lidah kalian harus diangkat sedikit atau digulung sedikit sampai menyentuh langit-langit. Baru lafalkan zhen. Kemudian yang kedua, kalau huruf ZH tidak perlu sungqi, tidak perlu ada udara yang keluar dari mulut kalian. Zhen. Kita lihat cara penulisannya. 横、撇、竖、横折、横、横、横、横、撇、点。 Huruf zhen 一共有10画. Totalnya ada 10 goresan. Goresan pertama adalah heng, agak pendek. Kemudian goresan ini disebutnya pie. Tapi walaupun dia disebutnya goresan pie, ditulisnya tidak boleh melengkung. Jadi tidak boleh melengkung seperti ini. Dibuatnya memang agak lurus, seperti shu kecil, tapi miring ke sebelah kiri. Kemudian di sini harap diingat, di dalamnya ada san ke heng, totalnya ada 3 goresan, heng kecil, tidak menempel ke sebelah sini ya. Kemudian ini adalah goresan heng, dibikinnya panjang. Di bawahnya ada pie kecil, kemudian tien. Pie-nya menghadap ke sebelah kiri, tiennya agak melengkung menghadap ke sebelah kanan. Zhen, kita bisa membuat kata zhen hao. Zhen hao artinya sangat baik. Zhen, sangat. Gao, gao artinya adalah tinggi. Kalian boleh mengucapkan huruf ini sama seperti kalian mengucapkan sapi dalam bahasa Inggris. Gao. Diingat, huruf ini tidak boleh ada udara yang keluar dari mulut kalian. Kita simak cara penulisannya. 点、横、竖、横折、横、竖、横折钩、竖、横折、横。 Huruf gao 一共有10画. Total goresannya ada 10. 要注意的是, hal yang harus diperhatikan adalah tien yang di atas ini tidak menyentuh heng. Jadi boleh lihat yang sebelah sini ya, ini tidak menyentuh, tidak nempel. Kemudian goresan tiennya mengarah ke sebelah kanan. Kemudian ada 2 kou di sini, atas dan bawah. Ini harus sejajar. Diingat juga untuk penulisannya ini sama besar. Jadi tulisannya tidak boleh yang atasnya lebih panjang atau lebih besar, yang bawahnya kecil. Atau ditulisnya yang atasnya kecil, yang bawahnya terlalu besar. Ini semuanya adalah salah, putui. Jadi baik yang atas maupun yang bawah semuanya harus sesuai, harus tegak lurus, jadi sama besar. Kau, tinggi. Xing, xing artinya adalah senang. Cara penulisannya? 点、点、撇、横、撇、点。 Huruf xing 一共有6画. Total goresannya ada 6 goresan.
Kalian perlu diingat, yang pertama adalah dua goresan tian ini menghadap ke sebelah kanan. Kemudian, pie agak panjang, agak tinggi. Heng di sini menempel. Goresan pie dengan heng. Kemudian, pie menghadap ke sebelah kiri. Kemudian, tian. Tian ini agak panjang, menghadapnya ke sebelah kanan. Xing, senang. Huruf kau, huruf xing. Jika disatukan, kau xing artinya adalah senang, happy. Selain kau xing yang artinya senang, kita juga bisa menyebut kau xing xing. Kau xing xing artinya sama, adalah senang. Zhen kau xing. Zhen kau xing. Tadi kita sudah belajar, huruf zhen artinya adalah sangat. Kau xing adalah senang. Zhen kau xing artinya adalah sangat senang. Che, che artinya adalah kendaraan. Semua kendaraan biasanya disebut che. Pada saat pengucapan huruf ini, huruf CH, yang pertama, lidahnya harus dinaikin sedikit atau digulung sedikit menyentuh langit-langit. Yang kedua, huruf ini ketika melafalkannya harus sung qi, harus ada udara yang keluar dari mulut kalian. Ketiga, karena di sini ada huruf huruf e, jadi mulut kalian harus dibuka. Che. Cara penulisannya, heng 竖折，横竖 huruf che igung有4 hua, total goresannya ada 4. Goresan yang pertama heng agak pendek. Shu je ini adalah goresan shu, tapi dibuatnya agak miring ke arah kiri. Shu je, perhatikan panjang pendeknya. Kemudian ada lagi satu goresan heng yang agak panjang. Kemudian ditutup goresan shu. Harap diperhatikan, goresan shu ini tidak menempel pada goresan yang di atasnya. Che, kendaraan. Che, shang che, shang che, naik ke kendaraan. Xia che, xia che, turun dari kendaraan. Xiao che, xiao che, kendaraan kecil. Da che, da che, kendaraan besar. Zuo che, zuo che, duduk atau naik ke kendaraan. Che, bis sekolah. Xiao che, xiao che, kereta kuda. Ma che, ma che, kereta api. Huo che, huo che, kereta listrik. Dian che, dian che, xiao che, xiao che, ma che, ma che, huo che, huo che, dian che, dian che, jian, jian artinya adalah bertemu. Kita lihat cara penulisannya. 竖横折，撇竖弯钩。 Huruf jian igung有4 hua, totalnya ada 4 goresan. Diingat, untuk topi bagian atas ini shu, heng zhe, tidak terlalu panjang. Kemudian di sini adalah goresan pie
atau shu pie. Jadi boleh dibikin sedikit lurus dulu, baru melengkung. Kemudian goresan keempat adalah shu wan kou. Goresan shu wan kou boleh menempel pada goresan pie. Huruf yang dapat kita buat dari kata jian. Jian lao shi. Jian lao shi. Bertemu guru. Jian. Bertemu. Shuo. Shuo. Artinya adalah berbicara. Sebelum kalian melafalkan huruf ini, dilihat sebelah sini ada SH. Jadi, sebelum melafalkannya, lidah kalian perlu diangkat sedikit, digulung sedikit menyentuh langit-langit. Kemudian tidak perlu ada udara yang keluar. Shuo. Kita lihat cara penulisannya. Dian, heng zhe ti, dian, pie, shu, heng zhe, heng, pie, shu wan gou. Huruf shuo 一共有9画, total goresannya ada 9 goresan. Jika dilihat bentuk hurufnya, ini adalah susunan dari kiri dan juga kanan. Jadi, baik kiri maupun kanan, penulisannya harus sama besar. Tidak boleh salah satu lebih kecil atau salah satu lebih besar. Ingat ya, harus sama besar, kiri ataupun kanan. Goresan pertama yang sebelah kiri adalah tian, menghadap ke sebelah kanan. Kemudian ini adalah goresan baru, namanya heng zhe ti. Heng zhe ti. Goresan heng boleh agak miring. Heng zhe itu artinya bengkok. Kemudian ti ditarik dari bawah ke atas, ti. Kemudian yang sebelah kanannya, tian kecil menghadap ke sebelah kanan, pie kecil menghadap ke sebelah kiri. Kemudian tentu kalian ingat, ini adalah huruf kou, yang artinya mulut. Di sini diperhatikan goresan pie kecil ini tidak menempel pada goresan kou. Kemudian goresan selanjutnya adalah pie, shu wan kou. Baik goresan pie ataupun shu wan kou boleh ditempelkan pada goresan kou, pada huruf kou. Kalau dilihat di sebelah sini, ini adalah huruf komputer. Jadi kelihatannya goresan pie menempel pada huruf kou. Tapi tidak perlu ditempelkan ya. Huruf yang dapat kita bikin dari shuo, kosakatanya adalah shuo zhongwen. Shuo zhongwen. Zhongwen adalah bahasa Mandarin. Jadi arti frasa ini adalah berbicara bahasa Mandarin. Shuo, berbicara. Di sini kita belajar tianpang pushou. Tianpang pushou dari huruf shuo adalah yan zipang. Yan zipang. Biasanya kalau huruf Mandarin yang ada yan zipang berhubungan sama komunikasi. Shuo, berbicara. Zao. Zao. Artinya pagi. Zao. Kita lihat cara penulisannya. Shu, heng zhe, heng, 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 shu. Huruf zao 一共有6画. Total goresannya ada 6 goresan. Tentu kalian masih ingat, yang atas adalah huruf zhi, yang bawah adalah huruf shi 10, tapi shu-nya tidak terlalu panjang. Jadi struktur atau susunan kata dari zao huruf ini adalah atas dan bawah. Diingat bahwa goresan shu menempel pada huruf zhi. Kemudian heng ini dibuat agak panjang. Shu-nya tidak terlalu panjang ya, tengah-tengah sini. Zao.
pagi. Zao, zao, zao shang, pagi hari. Zao shang hao, selamat pagi. Ni, artinya adalah kamu. Kita lihat cara penulisannya. 撇竖撇横钩竖钩点点 Huruf ni ikung yo chi hua. Total goresannya ada 7 goresan. Jika dilihat dari bentuk hurufnya, ini adalah kiri dan kanan. Jadi baik kiri maupun kanan ditulisnya harus sama besar. Tidak boleh salah satu lebih kecil ataupun lebih besar. Diingat ya, harus sama besar kiri dan kanannya. Kita lihat yang sebelah kiri, goresan pertamanya pie, agak panjang. Shu. Kita lihat yang sebelah kanan, sama goresannya adalah pie. Hengkou. Perhatikan di sini goresan hengkou adanya letaknya di tengah-tengah goresan pie. Jadi menulisnya tidak boleh terlalu bawah ataupun terlalu atas. Kemudian shukou. Goresan shukou ini harus lurus shukou. Kemudian sebelah kirinya ada tian menghadap ke kiri. Sebelah kanannya ada tian menghadap ke kanan. Ni, kamu. Di huruf ni, di sini ada pian pang, namanya tan ren pang. Tan ren pang. Biasanya kalau huruf Mandarin yang ada tan ren pang, biasanya berhubungan dengan orang. Ni, kamu. Men, artinya adalah sesuatu yang jamak atau banyak, lebih dari satu. Sama seperti huruf le. Huruf ini juga dibacanya qingsheng, atau tidak ada nada. Cara bacanya ringan dan juga pendek. Kita lihat cara penulisannya. 撇竖点竖横折钩 Huruf men ikung yo wu hua. Total goresannya ada 5 goresan. Jika kita lihat, struktur hurufnya atau bentuk hurufnya adalah kiri dan juga kanan. Jadi baik kiri maupun kanan ditulisnya dua-duanya harus sama besar. Tidak boleh yang kiri ataupun kanan lebih kecil ataupun lebih besar. Diingat ya, harus sama besar. Kita lihat goresan pertamanya adalah pie. Shu. Goresan ketiga dari huruf men adalah tian. Tian kecil menghadap ke sebelah kanan. Baru menulis shu. Kemudian heng je kou. Jangan lupa di sini ada kou. Perhatikan baik goresan shu maupun heng je kou tidak menempel pada goresan tian. Tidak menempel pada goresan tian. Men, sesuatu yang jamak atau banyak, memiliki pian pang, pushou yang namanya tan ren pang. Tan ren pang sama seperti huruf ni. Biasanya pian pang ini berhubungan dengan orang. Men, sesuatu yang jamak atau banyak. Men, 我们, kami atau kita. 你们, kalian. 老师们, para guru. 同学们, teman-teman sekolah. 我们, 你们, 老师们,
同学们 好 artinya adalah baik atau bagus. Kita lihat cara penulisannya. 撇点撇横撇竖钩横 Pada huruf hao, 一共有6画, total goresannya ada 6 goresan. Jika dilihat bentuk hurufnya, sebelah kiri maupun sebelah kanan. Jadi sama seperti yang tadi, sama seperti huruf ni atau men. Baik sebelah kiri maupun sebelah kanan harus sama besar. Tidak boleh ada salah satu huruf yang lebih kecil daripada huruf yang lainnya, atau lebih besar daripada yang lainnya. Ingat ya, sebelah kiri ataupun sebelah kanan harus sama besar. Goresan pertama dari huruf hao adalah goresan baru. Namanya adalah goresan pie tian. Ini adalah goresan pie, tapi menulisnya seperti shu. Nyaris lurus, jadi tidak terlalu bengkok, tidak terlalu melengkung. Kemudian ini adalah goresan tian. Tiannya menghadap ke sebelah kanan. Perhatikan kalau goresan tian lebih pendek daripada goresan pie. Jadi diingat ya, ini adalah satu goresan. Pie tian. Goresan ketiga dari huruf hao adalah pie. Kemudian heng. Jika diperhatikan, heng di sini lebih pendek daripada goresan pie. Kalian boleh menulis seperti ini, asalkan kelebihan dari ini tidak boleh terlalu tinggi. Jadi, menulisnya tidak boleh seperti ini. Putui. Laoshi lebih sarankan ke kalian tidak usah ada kelebihan goresan seperti ini. Jadi, ditulisnya boleh seperti ini saja. Dibuat rapat. Tidak usah ada kelebihan goresan. Itu akan lebih baik, lebih bagus. Kemudian, di sebelah kanan, goresan pertamanya adalah heng kou. Kemudian, shu kou. Sama seperti huruf le. Shu kou ini boleh dibuat agak bengkok, agak melengkung. Tapi tidak boleh terlalu melengkung. Kemudian sama yang ini pun tidak boleh ada kelebihan goresan seperti ini. Jadi ditulisnya heng kou, shu kou seperti ini saja. Tidak usah ada kelebihan goresan. Goresan terakhir dari huruf hao adalah heng kecil. Hao memiliki pianpang bushou yang namanya nü zipang. Biasanya kalau dalam Mandarin ada nü zipang berhubungan dengan perempuan. Hao artinya adalah baik atau bagus. Hao. Ni hao. Halo atau hai untuk menyapa dalam bahasa Mandarin. Hao ren, orang baik. Hao che, mobil bagus. Ni hao, hao ren, hao che. 好，同学们，老师讲完了，老师 sudah selesai menjelaskan. 别忘记 harus diingat 要多听多读多写 harus sering mendengar, harus sering membaca, dan harus sering menulis. 加油，semangat belajarnya. 谢谢你们，再见。